Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Rika Endah Nur Hidayah, pada program video pembelajaran. Pada kesempatan ini, kita akan sharing dan diskusi tentang berpikir kritis. Apakah itu berpikir kritis? Aktivitas yang sifatnya mencari ide atau satu gagasan dengan menggunakan berbagai ringkasan yang masuk akal. Itulah definisi dari berpikir kritis. Jadi kalau kita diskusi kemarin tentang gaya berpikir, maka berpikir kritis sepertinya tidak ada pada para pemikir acak atau mungkin abstrak. Namun kenyataannya tidak demikian. Mereka punya intuisi, mereka punya imajinasi. Nanti di mana kita akan mencari titik temunya. Jadi buat yang kemarin pernah tes kecenderungan gaya berpikirnya di abstrak atau di acak, atau kombinasi keduanya ya, acak abstrak, atau mungkin di acak konkret, atau mungkin di sekuen abstrak. Saya pikir tidak harus menjadi khawatir untuk tidak bisa berpikir kritis. Ya. Berpikir kritis adalah proses mental untuk menganalisa atau mengevaluasi informasi. Jadi setiap informasi yang masuk tidak harus selalu kita terima bulat-bulat. Apakah dari pengamatan, pengalaman, akal sehat, komunikasi, atau informasi yang lain. Yang perlu ada dalam diri kita adalah apakah betul info itu? Maka seperti ungkapan John Dewey pada slide sebelumnya, kalau kita selalu memunculkan pertanyaan dalam pikiran kita, itulah bukti bahwa kita selalu berpikir. Hanya nanti apakah berpikir kita masuk dalam kategori kritis atau tidak. Berpikir kritis dalam konteks keperawatan, maka seseorang yang memiliki keterampilan pengetahuan untuk menganalisis, menerapkan standar, mencari informasi, menggunakan alasan rasional, memprediksi, dan melakukan transformasi pengetahuan. Jadi, saat kita mengaplikasikan dalam proses keperawatan, tidak langsung percaya ya. Kita cek kembali sumbernya, kita cek kembali kondisi pasiennya, apakah sesuai kondisi pasien dengan teori yang ada, sehingga asuhan keperawatan yang kita berikan memang tepat atau perlu kita modifikasi. Itu biasanya nanti akan kita lihat dari
membandingkan S atau subjek, O atau objek, kemudian kita A, analisa atau kita assessment, baru kita buat perencanaan. Itu pada model penulisan laporan SOAP. Perhatikan karakteristik dari berpikir kritis berikut ini. Yang pertama, kita melihat fenomena dan kita juga punya konsep. Seperti contoh tadi diungkapkan ketika kita melihat kondisi pasien itu sebagai fenomena, lalu kita bandingkan dengan teori yang ada. Masuk ke karakter kedua, reasonable. Ada argumennya gitu ya, jelas. Kenapa kondisi pasien tiba-tiba ngedrop? Kalau kondisi sekarang misalnya seperti kasus COVID ya. Nenek saya sakit stroke. Dia nggak pernah pergi kemana-mana. Tapi kenapa pas dibawa ke rumah sakit, kok hasil swab-nya reaktif atau positif? Kita harus berpikir, dengan siapa dia tinggal? Siapa saja orang yang berhubungan dia atau memberikan pelayanan selama nenek dirawat di rumah? Nah, orang yang memberikan pelayanan kepada nenek ini, apakah tidak hinggap, tidak jalan-jalan kemana-mana sama sekali, tidak berhubungan dengan orang lain sama sekali? Nah, itulah fase reflektif untuk introspeksi. Jadi jangan langsung reject, nggak mungkin, tidak begitu kalau seorang pemikir kritis ya. Kemudian dari situ kita masuk ke tahap evaluasi, memunculkan sikap yang harusnya bijak gitu. Ada kemandirian untuk berpikir, bukan ikut-ikutan. Kata orang sekarang gini, nggak ngefek lah. Mau pakai masker, nggak pakai masker, kalau udah takdir kena COVID, ya kena. Tidak begitu karakteristik seorang pemikir kritis. Pemikir kritis juga akan kreatif. Akan selalu muncul ide-ide yang kalau kita analogikan dengan peribahasa, bila tidak ada rotan, akar pun jadi. Kalau kita nggak punya masker, tapi kita perlu untuk bepergian, maka saya harus pakai apa? Bukannya udahlah, darurat kok, nggak ada razia kok. Bukan itu logika yang dimunculkan gitu. Mungkin kita menggunakan kain atau hal lain yang bisa berfungsi sebagai penutup, melindungi hidung dan mulut. Seorang pemikir kritis juga biasanya berpikir adil dan terbuka, open mind, terhadap pembaruan, terhadap informasi, dan mengambil keputusan berdasarkan keyakinan. Kalau kita singkat, berpikir kritis diibaratkan seperti think, merupakan kepanjangan dari T, total recall, habit, inquiry, new idea, dan knowing. Total recall. Mau nggak mau, suka tak suka, sebelum kita berpikir pasti ada informasi yang masuk.
Dari penglihatan, dari pengalaman, dari membaca. Lalu itu akan membentuk habit. Habit tersebut juga akan memunculkan inquiry, rasa ingin tahu. Lalu munculkan ide dan kreativitas seperti tadi diungkapkan di karakteristik di atas. Lalu muncullah how you think, bagaimana kita memikirkan. Kita nggak akan jauh-jauh cari contoh ya, kita ambil contoh COVID sekarang aja. Ketika banyak sumber informasi A, B, C, dan D, maka apa habit yang muncul? Tergantung. Ada yang akhirnya udahlah emang gue pikirin gitu. Itu orang gila sehat-sehat aja. Dia nggak pernah pakai masker, dia nggak pernah mandi, dia nggak pernah cuci tangan. Oke. Tapi apakah kita juga pernah berpikir ya, mencari tahu bagaimana kehidupan orang gila? Maaf, orang dengan gangguan jiwa. Mereka terpapar matahari sepanjang hari. Dan itu juga merupakan salah satu mekanisme alami untuk imunitas tubuh. Sementara kita mungkin selalu berada di AC dan malas untuk melakukan pergerakan, sementara mereka, maaf, kadang-kadang ada yang selalu bergerak ke sana kemari ya. Maka kalau kita perhatikan, jarang mereka yang memiliki body dengan obes atau berat badan berlebih gitu. Nah, dari situ harusnya kita muncul ide baru dan pengetahuan untuk berpikir tadi ya. Oh iya ya. Jadi bukan serta-merta, itu konspirasi. Kenapa? Karena memang kita belum berada bersamanya. Kalau kita sudah bersama orang-orang yang kena, maka itu akan membuat kita berpikir sedikit lebih kritis. Model lain dari cara berpikir kritis adalah dengan rumus 6R atau 6R. Pertama, remembering. Diingat. Bagaimana kita mengingat? Tentu dari membaca, atau dari melihat, atau dari pengalaman. Yang kedua, repeating. Diulang. Bagaimana bisa nempel? Bagaimana kita bisa mengenal seseorang ketika kita hanya jumpa sekali? Dan mungkin otak kita akan berpikir keras, di mana saya pernah ketemu dengannya? Di Facebook, di IG, atau... Tapi kita mengulang. Repeating. Baru kita akan masuk ke reasoning. Reason, mencari alasan. Dan itu harus dimunculkan pada seorang pemikir kritis. Why, and why. Jadi jangan, COVID itu adalah penyakit yang begini. Oh iya, COVID itu adalah konspirasi. Oh iya, COVID itu adalah buatan. COVID itu, iya, tidak seperti itu gitu. Apapun yang ada di pikiran kita, silahkan. Kita cari argumennya, kenapa orang bilang begini, kenapa orang bilang begitu. Lalu kita reorganizing, kita organisasikan di dalam pikiran kita. Setelah itu kita hubungkan. Emang ada ya hubungannya antara sakit COVID dengan faktor ekonomi misalnya? Apa ada hubungannya antara COVID dengan usia? Adakah hubungannya COVID dengan jenis kelamin? Itu akan muncul. Baru kita lakukan refleksi.
sebagai bentuk dari evaluasi. Ternyata bla bla bla. Berikut 4 teknik berpikir, yaitu autis, punya dunia sendiri. Realistik, butuh fakta. Kreatif, selalu muncul ide-ide baru. Atau evaluatif, hobinya menganalisa. Keempat teknik berpikir ini silakan kita kombinasikan dengan 4 gaya berpikir yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Sehingga kita bisa melihat korelasinya di mana ya. Nih, 4 gaya berpikir: acak abstrak, acak konkret, sekuen abstrak, sekuens konkret. Cobalah kita mulai berimajinasi. Acak abstrak, kira-kira tadi masuk yang autis, realis, kreatif, atau evaluatif. Begitu juga dengan acak konkret, sekuen abstrak, dan sekuen konkret. Perhatikan karakteristik dari masing-masing gaya berpikir ini di slide sebelumnya, agar kita bisa mendapatkan gambaran sehingga kita bisa membuat sebuah analisa dan membuat sebuah refleksi. Sampailah kita pada proses berpikir. Jadi beberapa pembelajaran yang menggunakan problem-based learning, kita menggunakan 6 tahap. Masih ingat? 7 tahap. Sehingga orang sering mengatakannya 7 jam. Mulai dari masalah yang kita munculkan, kita identifikasi, lalu kita buat hipotesanya. Dari 3 pendapat yang kalau kita lakukan pembelajaran tutorial, maka 3 tahap pertama ada pada pertemuan pertama. Kita akan bicara hanya berdasarkan kasus kecil yang kita punya. Lalu pada pertemuan kedua, kita akan membuat presentasi, disitulah pembentukan pendapat. Setiap orang wajib mengemukakan pendapatnya, dan itu adalah tahapan dari hasil analisa, more info, dan diskusi. More info di sini bedakan dengan more info yang kadang-kadang kita lakukan pada pertemuan pertama. More info di sini dan analisa yang kita lakukan adalah berdasarkan fakta, di mana untuk persiapan pembentukan pendapat ini, atau kalau kita analogikan dengan tutorial, kita akan mencari sumber. Sementara analisa di pertemuan pertama itu hanya berdasarkan kasus yang ada. More info juga hanya berdasarkan more info yang diberikan. Nah sekarang more infonya harus kita cari. Tadi balik ke awal, bandingkan antara konsep dan fenomena. Dan harusnya muncul pada saat kita diskusi. Tidak semua paparan temannya kita terima.
Bagaimana kita bisa menerima atau tidak paparan teman yang disampaikan? Tentu kita sebelumnya sudah membaca dan menyiapkan bahan presentasi kita juga. Dari situ kita akan membandingkan apakah yang dipaparkan teman sesuai dengan pengetahuan yang saya baca tadi malam. Jika berbeda, mari kita diskusi. Untuk mengimplementasikan proses berpikir melalui 7 jam sampai akhirnya kita menemukan sebuah learning issue, ada tugas yang harus dibuat, yaitu cari satu saja artikel yang terkait dengan bagaimana upaya peningkatan kualitas praktek keperawatan. Lalu, dengan tahapan tadi, masukkanlah prosesnya. Sehingga kita akan mendapatkan sebuah kritik artikel. Jadi dari artikel yang kita buat, apakah sudah sesuai dengan konsep? Apakah sudah sesuai dengan kondisi di lapangan? Jika tidak, sampaikan pendapat kita di situ. Kita bukan ingin mengoreksi pekerjaan orang, tapi kita akan mencoba membuat sebuah analisa. Sampai seberapa dalam dan seberapa jauh analisa itu tentu tergantung dari, walaupun hanya satu artikel yang kita cari, tapi berapa banyak referensi pendukung untuk meyakinkan bahwa artikel itu sesuai atau artikel itu justru bertolak belakang. Oke, selamat bekerja. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Salam sejahtera buat kita semua.